Shalom semuanya. Shalom. Ya, aku mengundang jemaat yang masih duduk di belakang, boleh maju ke depan, biar nanti untuk jemaat yang baru hadir bisa ke belakang duduknya. Ya, boleh maju ke depan, tidak apa-apa, biar kita bisa lebih semangat memuji nama Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi aku sapa semuanya, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan kita boleh melaksanakan ibadah variatif pada sore hari ini, baik offline maupun online. Sudah siap memuji Tuhan hari ini? Sudah. Yang sudah siap katakan amin. Amin. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan. Mari bersama yang bersuka cita hari ini, kita bersama-sama terima sukacita surga. Sama-sama kita katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jemaat boleh dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Karena Tuhan yang begitu besar dan hanya Dialah yang layak menerima pujian kita. Mari kita bersama puji dan sembah Dia. Inilah kami ya Bapa. Terimalah segala hormat dan pujian yang akan kami bawakan. Mari bersama jemaat kita sembah Dia, sebab Dia adalah Allah yang besar. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Aku undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan Sebab Kau besar Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita naikkan penyembahan ini.
Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mati, persilakan duduk. Haleluya, kita semua percaya dan kita mempunyai sukacita Tuhan yang melimpah atas kita. Karena Roh Kudus tercurah kepada kita hari ini, membebaskan, memerdekakan, dan menyembuhkan akan setiap kita. Mari bersama kita angkat pujian ini, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah bagi
Hukum Tuhan untuk kita pada minggu hari ini dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Biarlah hukum Taurat yang kita dengarkan dapat kita ingat selalu dan dapat kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan, tetapi karena darah Yesus dosa kita dihapuskan. Marilah kita ampuni, mohon ampun dosa-dosa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti karena murka-Mu dan terkutuk selamanya. Tapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan. Dan karena nama-Mu yang kudus, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa.
mendengarkan janji Tuhan tentang kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dipersilakan duduk. Kasih Allah begitu besar kepada setiap kita. Kita boleh ada pada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan pulihkan kita karena Dia adalah sumber harapan di dalam kehidupan kita. Mari bersama dengan imani pujian ini. Kita angkat pujian ini dengan iman. Karena Dia adalah Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama dengan iman kepercayaan kita. Kita angkat pujian ini lagi. Kaulah harapan. Kaulah yang setia, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari secara pribadi kita renungi akan setiap kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Nafas kehidupan, berkat keluarga, bahkan kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur akan setiap kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mari bersama kita angkat pujian ini. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu?
akan membaca dari dan pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis padang gurun Yudea dan akan Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, baptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk baptis, katalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Apa sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi demu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadam. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dalam minggu Advent ini, kiranya setiap kita mensyukuri kalau Tuhan boleh datang ke dunia ini. Karena Dia adalah penasehat ajaib, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini lagi. Orang
Juru selamat dunia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Bagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Akan mendengarkan satu yang kaya, rencana yang indah, yang teguh kekasih, terang dan besar bagiku, kehadiranmu di dalam hidup, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, dan keindahan arti kehadiranmu. Ada terkasih, terang dan besar bagiku, arti kehadiranmu, nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
rasakan keindahan kami kehadiran-Mu, kami kehadiran-Mu, hadi kehadiran-Mu. Dengarkan Shalom. Warta Jemaat Minggu 27 November 2022. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Advent pertama dengan topik Raja Damai yang akan datang. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 2. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 27 November 2022, kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan altar untuk bantuan korban bencana alam gempa Cianjur. Pada hari Minggu 4 Desember 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Komite HIV atau AIDS. 3. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 27 November 2022, diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Mampang Perapatan, keluarga Budiman Simbolon, Ibu Riyama Boris Simanjuntak, dan 2 orang anak laki-laki, alamat Jalan Ragunan RT 004, RW 001, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Keluarga ini pindah dari HKBP Jumataka Resort Jatun masuk sektor 4. 4. Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan 2022, akan dilaksanakan Natal Sekolah Minggu pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 17 WIB bertempat di gedung Gereja HKBP Mampang Perapatan dengan tema What We Save, Save Us. Matius 2 ayat 12. Dan subtema, Tuhan Yesus Juru Selamat telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita dan seisi bumi. Oleh karenanya, anak sekolah minggu diharapkan mampu menjadi agen perubahan untuk menjaga kelestarian bumi ini. Diminta untuk kerjasama orang tua dalam mempersiapkan Natal. Berikut jadwal latihan yang harus diikuti. Anak sekolah minggu adalah pada hari ini Minggu 27 November 2022 selesai kelas sekolah minggu akan dilaksanakan latihan. Jumat 2 Desember 2022 bertempat di gereja akan dilaksanakan gladi bersih. 5. Natal Naposobulung HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 18 WIB akan diadakan Natal Naposobulung HKBP Mampang Perapatan dengan tema Bersukacita Menantikan Tuhan, Joyful Jesus, Holy and Faithful, Matius 2 ayat 12, dan subtema Sukacita Natal membuat Naposobulung HKBP Mampang lebih mengasihi dan mencintai sesama. Seperti Kristus datang ke dunia ini karena Ia lebih dahulu mengasihi dan mencintai semua umat manusia.
6. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua sektor masing-masing. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. 7. Kebersamaan Natal Ina Deborah. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 pukul 16 WIB bertempat Gedung Serbaguna akan dilaksanakan kegiatan bersama Natal Ina Deborah dengan tema "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain", Matius 2 ayat 12, dan subtema "Dengan Natal Deborah kiranya kasih Allah selalu bersama kita, selalu menjaga kita sehingga kaki kita tidak pernah goyah dalam mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang." 8. Rapat Jemaat pada hari Minggu 8 Desember 2022 setelah kebaktian pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan, kita akan mengadakan rapat jemaat untuk membicarakan atau menetapkan program kerja dan anggaran HKBP Mampang Perapatan tahun 2023. Melalui warta inilah sebagai undangan tertulis kepada semua anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan untuk mengikuti rapat tersebut. 9. Jadwal Natal kategorial HKBP Mampang Perapatan. Tema Natal 2022 adalah "Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain", Matius 2 ayat 12. Nomor 1. Kegiatan Natal Sekolah Minggu. Hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 17 sampai dengan pukul 19 WIB. 2. Kegiatan Natal Naposo Bulung. Hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 18 sampai dengan pukul 20 WIB. 3. Kegiatan Natal Remaja. Sabtu 17 Desember 2022 pukul 17 sampai dengan pukul 19 WIB. 4. Malam Natal. Hari Sabtu 24 Desember 2022 pukul 17 sampai dengan 18.30 WIB, pukul 19 sampai dengan 20.30 WIB. 5. Natal dan Perjamuan Kudus. Minggu 25 Desember 2022 pukul 7 sampai dengan pukul 9 WIB, pukul 10 sampai dengan 12 WIB. 6. Natal kedua atau ibadah variatif atau Natal Gabungan Ama Ina. Senin 26 Desember 2022 pukul 18 sampai dengan pukul 20 WIB. 10. Pendaftaran guru sekolah minggu. Sesuai hasil sermon Parhalado HKBP Mampang Perapatan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 11 November 2022, diputuskan telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode 2022 sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing selambat-lambatnya pada hari Minggu 15 Januari 2023 dan diserahkan kepada pimpinan jemaat atau sekretaris. 11. Program kerja Dewan dan Seksi 2023 kepada para Dewan, Koinonia, Marturia, dan Diakoni.
dan seksi di gereja kita ini untuk segera menyusun program 2023 dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, yaitu tahun profesionalisme penata layanan. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama, program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksana, biaya, atau pendanaan. Program tersebut diserahkan paling lambat Minggu 4 Desember 2022 dan dikirimkan juga dalam bentuk Excel ke email hkbpmampangperapatan@yahoo.com. 12. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 13. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Biarlah kita terus berada di dalam janji. Mari kita bernyanyi untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, nats khotbah untuk kita di hari Minggu yang baru ini, yaitu Minggu Advent pertama, tertulis di Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, saya akan membacakan untuk kita semua. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruknya yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan terbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu, anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah di Minggu Advent pertama ini adalah Raja Damai yang akan datang. Jadi kalau topik khotbah ini Raja Damai yang akan datang, maka pertanyaannya adalah siapakah Raja Damai itu? Nats ini berkumandang ketika bangsa Israel akan dibuang ke pembuangan Babel. Jadi mereka dikuatkan oleh Yesaya. Ini adalah janji Tuhan supaya mereka menjalani saja pembuangan tanpa mencari pertolongan ke bangsa yang lebih kuat, yang mereka pikir lebih kuat, tetapi justru mereka melarikan diri dari Allah. Mereka tidak mau bertobat, tidak mau melepaskan diri dari kebiasaan mereka. Maka pembuangan itu memang harus dilaksanakan. Saudara-saudari, itu sebabnya dikatakan di dalam Yesaya 7 ayat 9, kalau kamu tidak teguh jaya, maka kamu tidak selamat. Maka melalui nats ini ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita tentang siapakah Raja Damai itu. Raja Damai itu adalah sebagai tempat kita berharap. Raja Damai itu adalah Mesias yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah tempat kita berharap. Di ayat 1 dikatakan seperti ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kita mungkin pernah melihat tebangan pohon jambu. Jadi sisa dari pohon jambu ini dia sudah seperti busuk. Tapi
beberapa waktu kemudian akan memunculkan tunas yang baru. Tunas yang baru ini tidak asal tumbuh, tapi dia bisa menjadi pohon dan berbuah. Maka ini menjadi simbol kepada bangsa Israel. Benar bangsa Israel akan terbuang ke pembuangan Babel, tetapi ada sisa-sisa. Dan sisa-sisa dari sisa-sisa ini yang tinggal di Yerusalem akan muncul pengharapan baru, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Dari yang busuk muncul pengharapan. Dari hal yang tidak dipikirkan oleh manusia, justru Allah menghadirkan keselamatan. Karena apa? Karena Allah dapat mengubah dengan cara Allah, dengan tujuan keselamatan manusia. Maka nats ini berkumandang kembali di tengah-tengah Advent. Advent adalah penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, sekaligus juga menantikan kelahiran Tuhan Yesus melalui perayaan-perayaan. Itu dihadirkan kembali. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penguatan bagi kita. Apa yang sedang kita alami saat ini? Saat ini, karena ini banyakkan naposo ya, remaja. Masalah yang paling sering dialami oleh remaja naposo adalah perubahan penampilan. Kalau jerawatan 2 itu sudah masalah. Sudah 3 kali tampil di kaca, di cermin. Mau sekolah juga, amang. Aduh, sudah cari bedak yang cocok. Atau juga yang sering sekarang menjadi masalah adalah tentang masalah akademis. Depresi. Ketika kita membandingkan diri kita dengan yang lain, kita berkecil hati. Kenapa ya saya kurang cantik? Kenapa ya saya kurang bahagia? Kenapa dengan orang tua saya? Kenapa dengan teman saya? Depresi. Atau mungkin juga masalah yang kita hadapi saat ini adalah komunikasi dengan orang yang terdekat tidak baik. Akhirnya curhat kemana? Ke status WA, Twitter. Atau mungkin bersembunyi. Dia menjadi orang yang menutup diri, tidak percaya diri, tidak mau tampil. Dia tidak merasa bahwa dia berharga. Atau mungkin juga yang kita hadapi saat ini adalah perundungan, bully. Bang, mau kobah. Aduh, penampilanmu, bagaimana? Perundungan, bully, itu bisa kita terima. Atau mungkin juga saat ini kita sering melarikan diri dari masalah kita. Kita tidak bahagia. Mengapa kita tidak bahagia? Karena kita tidak mau menerima diri kita apa adanya. Padahal di dalam kekurangan kita, Allah mau memberikan kekuatan asal kita mau menerima kekurangan itu dan memohon kepada Allah kekuatan. Ini bergema kembali kepada kita semua. Bahwa kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau di 2 Korintus dikatakan, kita memang seperti tanah liat yang gampang pecah, yang gampang jatuh, yang gampang lemah. Tapi ingatlah, di dalam diri kita Tuhan memberikan hal yang sangat berharga, itu firman Tuhan. Maka stop tidak percaya diri. Maka stop merasa tidak ada apa-apanya. Karena kita sama di hadapan Tuhan, Tuhan berikan hal yang luar biasa, yang tidak berbeda diberikan Tuhan kepadamu dan diberikan Tuhan kepadaku. Karena Tuhan mampu mengubah hal yang busuk menjadi hal yang luar biasa. Apa yang membuat kita tidak percaya diri saat ini? Sehingga kita menutup diri. Saya mau mengajak kita mengingat lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran
melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Gak usah sampai selesai, nanti kelamaan khotbahnya, ya kan? Jadi yang mau saya bilang ini di sini, bila kulihat, aku heran melihat, jiwaku memuji, aku lihat dan ini ku heran melihat, justru saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menciptakan lagu ini justru orang buta. Bila kulihat, maka apa kelemahan yang kita miliki saat ini? Jangan menutup diri. Kita memiliki jati diri di dalam Tuhan. Kecenderungan kita adalah melarikan diri dari masalah. Saya tadi khotbah di ibadah siang, saya buat ilustrasi tentang sepasang singa. Jadi kalau singa mencari mangsa, itu selalu sepasang, singa betina dan singa jantan. Ketika melihat mangsa, mereka akan atur strategi. Satu di timur, satu di utara. Jadi posisinya seperti ini. Saudara tahu, bukan singa jantan yang jago menerkam, justru singa betina. Singa jantan itu tahunya suaranya kencang, kuat. Jadi ketika dia mengaum, mangsanya akan lari kemana? Dia akan melarikan diri menjauh dari singa ini, yang justru bisa selamat, dia akan lari kebalik arah, justru diterkam. Itu kehidupan kita. Terlalu sering kita melarikan diri dari masalah, sehingga apa yang terjadi? Kita tidak tenang, tidak nyaman. Kita akan mengutuk orang lain. Ketika orang lain tenang, kita justru marah. Pelampiasan kemarahan kita adalah kepada orang lain. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita, pengharapan kita ada dalam Tuhan. Apa yang membuat kita menjadi lemah saat ini? Apa yang membuat kita marah saat ini? Apa yang membuat kita menangis saat ini? Jangan melarikan diri. Jangan cari bantuan ke tempat yang lain. Jangan mengurung diri. Jangan apatis dan ragu terhadap kehidupan. Perjalanan masih panjang. Terima kekurangan dan minta dan mohon kekuatan dari Tuhan. Karena di dalam segala hal Allah dapat bekerja. Tidak ada yang lemah yang tidak bisa dikuatkan Tuhan. Yang sering terjadi justru ketika kita lemah, untuk menunjukkan diri kita mampu, kita menyombongkan diri. Akhirnya yang terjadi, kita hancur. Nats ini berkumandang saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai itu, yaitu Yesus Kristus, adalah tempat kita berharap. Satu-satunya tempat kita berharap. Yang kedua, melalui nats ini kita diajak melalui siapakah Raja Damai itu? Raja Damai itu adalah Raja, di dalam dia ada Roh Tuhan. Di ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan, roh hikmat dan pengertian. Kalau saat ini orang berlomba-lomba belajar, menggali ilmu, kemudian juga memiliki titel yang banyak, itu tidak salah. Justru kan harus seperti yang selalu dikumandangkan, long life education, belajar seumur hidup. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bukan hanya itu yang perlu.
kita memerlukan hikmat dan pengertian untuk mengelola ilmu yang kita dapat, supaya ilmu yang kita dapat tidak menghancurkan tetapi membangun. Orang yang hanya mencari ilmu pengetahuan tetapi tidak mencari dan meminta hikmat dan pengertian, ini sering membuat kekacauan. Tidak rahasia umum lagi, saudara-saudari yang dikasihi. Kalau ada keluarga yang sama-sama sarjana, baru menikah 2 tahun cerai. Tidak rahasia umum lagi, tidak rahasia lagi. Kalau ada rumah tangga yang tidak memiliki pendidikan, tetapi dia rajin berdoa, dia rajin mendengar firman, rumah tangganya memiliki kemelut, memiliki gelombang, tetapi mereka mampu mempertahankan. Maka kita memerlukan hikmat dan pengertian, dan satu-satunya sumbernya adalah Tuhan. Kita sangat membutuhkannya saat ini. Karena apa yang kita dapat dari bangku pendidikan, apa yang kita dapat dari kursus, apa yang kita dapat dari berbagai bidang ilmu, kita tidak akan sanggup mengelolanya. Maka sangat dibutuhkan adalah driver. Harus ada supirnya, itu Tuhan. Maka dikatakan di sini kita memerlukan roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Saudara-saudari, kalau dikatakan takut akan Tuhan, itu bukan kita takut karena melakukan kesalahan, tapi roh takut akan Tuhan adalah roh pengenalan akan Tuhan atau roh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi dirinya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Atau bagaimana supaya roh Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada kita? Sama seperti orang yang pacaran. Sudah punya pacar enggak semua ini ya? Remaja? Belum. Oh iya, berarti belum tahu mereka. Ini sudah punya pacar? Belum juga. Carilah. Iya kan, harus dicari. Nah, saya mau menggambarkan tentang pasangan yang pacaran ya. Cara mereka menunjukkan cinta kasih mereka itu kan kalau tidak jumpa melalui apa? WA. Coba kalau orang yang pacaran tidak disapa pacarnya 1 hari, sudah dibilang kau nggak pernah rindu sama aku, nggak sayang kau sama aku ya, udah begitu. Kalau itu artinya bagaimana mengasihi Tuhan? Dulu kalian kan anak-anak zaman now, ya kan? Kalau kami nggak anak zaman now, sudah tua kami. Jadi dulu kalau yang namanya pacaran itu harus berkirim surat, ya kan? Kirim surat. Kalau itu pun lewat kantor pos, belum ada yang namanya JNE yang apa, belum ada. Jadi bisa seminggu. Nah, belum ada yang namanya video call. Kalian aja sekarang enak-enak ya kan? Tapi semakin sering kalian video call dengan pacar kalian, semakin sering berantemnya. Ya enggak? Ya kan? Nah, ini kan bagaimana untuk mendekatkan diri? Maka foto pacarnya akan selalu dekat bantalnya. Ya begitulah. Tidak ada video call loh. Tidak ada video call. Jadi jadi suratnya juga terbawa-bawa sampai tidur di dadanya. Tidak ada video call itu. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Seperti itu. Kita nggak mungkin twitteran sama Tuhan, benar? Nggak mungkin twitteran sama Tuhan. Nggak mungkin video call sama Tuhan. Maka cara yang lebih gampang menunjukkan kasih mengasihi sama Tuhan, dekat-dekatlah dengan firman-Nya. Ingatlah, orang yang paling dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang paling menikmati berkat Tuhan. Benar? Saya mau buat contoh. Ini kebanyakan contoh nanti ya, jadi lama kita pulang. Gak apa-apa lah ya. Tetangga saya itu Pak Darmo. Kan benar gak sih ya? Benar. Jangan sangkal. Saya mau cerita ini. Tetangga saya yang terdekat itu Pak Darmo. Nah, kalau saya pulang dari pasar, saya punya banyak buah.
Yang pasti buaya ini saya bagi bukan ke Amang Situasi Nurat, justru ke Pak Darmo, orang yang paling dekat. Iya kan? Rasakan berkat Tuhan dengan dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhanlah yang paling merasakan berkat Tuhan dalam hidupnya. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini berkumandang di tengah-tengah kita dalam Advent pertama ini. Raja damai itu menetap. Raja damai itu kekal, dia berdiri. Dia tidak dipengaruhi oleh kita. Dia akan menyatakan penghakimannya tanpa curhat kita. Karena penghakimannya berdiri sendiri. Jadi kalau seumpamanya kalian punya musuh, kalian sakit hati sangat panjang dan berpanjang-panjang. Ketika kita menduakannya, Tuhan tolong dia sudah menyakiti perasaanku, Tuhan akan berdiri dengan adil dan melihat dengan adil. Tuhan tidak akan pernah mendengar ucapan-ucapan busuk kita. Kan orang Batak itu, janganlah dulu orang Batak, kita sering bagaimana ya, menduakan orang yang jelek-jelek. Semogalah kau jatuh karena sakitnya perasaannya kan. Tuhan tidak akan mendengar itu. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja damai itu menetap. Dia datang di dalam keadilan. Dan dia datang untuk melawat kita dan mengumandangkan betapa dia mau dekat dengan kita. Dekatilah. Yang terakhir, melalui nats hari ini kita diajak melihat bahwa Raja damai itu membawa damai sejahtera ke dunia ini. Tidak ada masalah yang kuat dan yang lemah, semua akan sama. Ayat 6 sampai ayat 7. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Jadi ada 3 binatang predator, pemangsa. Serigala, macam tutul, singa. Di ayat 6, di ayat 4 ada beruang. Ini adalah predator pemangsa. Yang dimangsanya adalah hewan-hewan yang lemah, termasuk anak lembu, termasuk juga kambing. Tapi di dalam nats ini dikatakan ketika datangnya Raja Damai, tidak ada yang terlalu kuat dan tidak ada yang terlalu lemah. Semua sama. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, semua sama. Tidak ada yang merasa tersudutkan dan tidak ada yang merasa ditinggikan. Semua sama. Ini mengingatkan kita, saudara-saudari, ketika Raja Damai itu datang membawa damai, maka yang perlu saat ini adalah bagi kita, jadilah pembawa damai. Karena di hadapan Tuhan kita sama semua. Jadilah pembawa damai. Perselisihan terjadi karena kita terlalu dikekang. Perselisihan terjadi karena kita merasa kita terlalu dipaksa. Karena kita berbeda pemahaman. Karena kita merasa berbeda dengan pribadi orang lain. Di sini dikatakan justru yang lemah dan yang kuat sama-sama menunjukkan keutuhan ciptaan Allah. Bahkan dikatakan anak kecil menggembalai, menuntun yang kuat. Bahkan ular juga tidak lagi ditakuti. Kiranya kita bukan orang-orang yang ditakuti kehadiran kita dalam persekutuan, dalam rumah kita, sebagai orang tua, sebagai anak. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berjuang dan bertahan. Hanya dengan damai Kristus memampukan kita mampu menjalani kehidupan. Sedikit lagi sebelum Anda bosan. Kalau saat ini dikatakan generasi kita adalah, generasi anak-anak kita adalah, generasi remaja Naposo adalah generasi stroberi, lunak.
lunak. Terlalu halus ya. Lunak. Ya, lunak. L-U-N-A-K. Gampang menyerah. Gampang marah. Kalau marah dia bisa meninggalkan apapun. Meninggalkan gerejanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pendidikannya. Maka firman Tuhan hari ini menyapa kita semua. Raja damai memberikan damai. Maka damai itu bukan hanya suasana tenang, tetapi saat banyak masalah, dia akan selalu datang untuk menenangkan perasaan kita supaya tidak mundur, supaya tidak melarikan diri, melainkan maju. Sambutlah Raja Damai, karena dia akan membawa kedamaian dalam keluarga kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang berkumandang saat ini. Menguatkan kami, Raja Damai akan datang membawa penghakiman, membawa keutuhan, membawa kami untuk menyatu dengan Tuhan. Yesus Kristus yang mengasihi kami, terima kasih kalau Tuhan menjadi tautan pengharapan kami. Saat kami lemah, saat kami merasa tidak ada apa-apa, merasa kami dikucilkan, merasakan bahwa kami orang-orang yang terpinggirkan, Tuhan ada bersama kami. Tuhan mau menjadi tempat kami bermohon, tempat kami curhat. Berkatilah semua jemaat-Mu di dalam setiap asa, harapan, pergumulan mereka. Kuatkan saat mereka lemah. Tolong bimbing saat kehilangan jalan. Tolong menjadi pengemudi di dalam kehidupan kami saat kami hampir kehilangan arah. Berkati pekerjaan semua jemaat-Mu. Berkati keluarga, rumah tangga mereka. Berkati juga Tuhan segala yang mereka harapkan. Kerinduan mereka terhadap anak, kerinduan mereka terhadap pasangan, kerinduan mereka terhadap pekerjaan. Tuhanlah yang memberikan pengharapan kepada mereka. Lingkupi setiap rumah tangga dengan damai sejahtera-Mu, supaya orang tua dengan anak dapat bersama-sama melangkah, bersama-sama berpulih di tengah rumah tangga. Ketika ada banyak keretakan, perselisihan, kami bawakan kepadamu Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan menguatkan mereka menjalani pertambahan usia mereka. Yang bersukacita atas pernikahan, ulang tahun pernikahan, Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Dan ketika ada jemaat-Mu yang lemah karena sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Berkati tim musik, song leader, dan semua yang mengambil pelayanan saat ini, kiranya mereka semakin bersemangat ke depannya. Tuhan, kami juga membawakan kepadamu semua program yang akan berlangsung di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus dan dalam perayaan-perayaan di gerejamu ini. Tuhan berkati semua panitia, berikan kesehatan dan sukacita dan kesehatian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Biarlah kita boleh selalu rindu dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
Di bawah kelopak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai Raja Wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kelopak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk untuk saat teduh sejenak. Selamat Advent untuk kita semua. Untuk jemaat dipersilakan ada snack di area pintu keluar, boleh mengambil snacknya. Dimasukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dimasukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.